Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'al Islam ghuraba fa sayaudu ghuraba. Kama bada. Tuba liman ghuraba. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Wa qala aidan inna fatahna laka fatham mubina yaghfir laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika ila akhir ayat. Pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ukhuwah serta nikmat dakwah. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan sama-sama sharing tentang materi. Sharing tentang materi apa tadi judulnya? Itu faktor-faktor kemenangan dalam Islam ya. Faktor kemenangan dalam Islam ya. Hadis Bukhari nomor 24. Dalam hadis Bukhari tadi dikatakan, tetapi saya mencarinya itu nggak ketemu, Bang. Nggak tahu ini sering lepas ya. Semua Makanya kok saya ingat Pak Rahmat nyari juga susah katanya. Iya, aku juga pernah itu cari. Kok nggak pas begitu? Nah akhirnya saya cari lagi, ternyata ada di pertanyaan aja tentang kemenangan Islam, tapi nggak lengkap materinya. Nah ketemu yaitu di dalam surat An-Nasr. Surat An-Nasr yang sebagaimana tadi saya sampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia masuk beragama Allah dengan berbondong-bondong, bergolong-golong. Pada afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Dalam ayat ini jelas, di mana dalam ayat ini secara jelas gaya bahasa adalah bahasa dialog dan retoris yang menyatakan bahwa Dia Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kemenangan umat Islam. Apa itu kemenangan? Ini jadi ya. Kemenangan menurut para ahli yang mendefinisikan bahwa kemenangan Islam bukan kemenangan perorangan, tetapi bukan pula kemenangan suatu ras atau etnis, tetapi dalam Al-Quran surat
An-Nasr tadi, ayat surat An-Nasr surat 110, kemenangan Islam adalah kemenangan kemanusiaan, yaitu berduyun-duyun umat manusia memperoleh hidayah. Gitu. Iya, berduyun-duyun umat manusia memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kemenangan Islam itu sendiri adalah untuk membebaskan dari kemusyrikan kepada tauhid. Gitu. Jadi sama dengan tujuan dakwah. Jadi membebaskan kemusyrikan kepada tauhid. Minat zulumati jahiliyah ila nur Islam ya. Itu. Itu nggak ada parameternya berapa persen gitu yang itu nggak ada. Nah, kalau di sini mah waktu itu kan penduduk kota Mekah banyak sekali ya, ya seperti Fathul Mekah itu kan nanti lahirnya. Jadi penduduk Fathul Mekah, penduduk Mekah itu mungkin beribu-ribu gitu, karena tokoh-tokohnya termasuk Abu Sufyan masuk Islam. Makanya Abu Sufyan bilang, siapa yang masuk ke rumahku apa namanya? Akan aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram, masih ada masjid ya, Masjidil Haram ya, masjid, masuk masjid aman. Itu menunjukkan bahwa banyak sekali gitu ya yang menjadi umat Islam pada saat itu kembali kepada Islam. Apa yang menentukan kemenangan seseorang? Tentu jawabannya adalah doa kepada Allah, Doa. kerja keras. Selain doa harus ada kerja keras. Duit. Ya duit, doa, usaha, iman, takwa ya. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nah, iya tawakal. Nama panjangan. Panjangan. Begitu. Jadi kalau orang itu sebenarnya wah kerja keras pasti menang katanya. Duit. Ya nantinya duit. Percaya diri. Orang kalau nggak percaya diri juga tidak akan berhasil. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin diceritakan setelah berdoa kepada Allah bahwa beliau itu pasrah betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak memikirkan perkataan orang lain yang berusaha dengan sendirinya akan tampil menjadi baik kita. Jadi, kalau orang mencaci Nabi Muhammad, dicaci, dimaki, dia tetap melakukan dakwah ini. Apa kunci kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar? Kenapa kaum muslimin menang dalam perang Badar? Satu adalah Nasrullah, pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu akan datang dengan syarat kaum muslimin memenuhi kunci-kunci kemenangan yang ditetapkan oleh Allah. Nah ini kuncinya adalah teguh hati, sabat di dalam Allah. Jadi kalau kita teguh hati, sabat jalan Allah, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Yang kedua, banyak berzikir. Fadkurullaha la'alakum tuflihun. Banyaklah kamu berzikir, niscaya kamu menjadi orang yang sukses. Nah itu nggak disebutin senjata kan ya? nanti Duit apa kendaraan gitu. Kemudian yang selanjutnya taat kepada Allah dan Rasul. Nah, Allah dan Rasul kan kalau masalah senjata kan Allah dan Rasulullah menyuruh ya bawa pedang, bawa apa ya, Duit itu doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Bukan duit kepeng. Bukan duit. Kemudian tidak berselisih. Kenapa di perang Badar itu menang? Karena tidak berselisih gitu. Sabar dan tidak angkuh dan ria, dengan tujuan berperang bukan untuk menghalangi di jalan Allah, yaitu untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu kunci kemenangan umat Islam dalam perang Badar yang lain adalah adanya persatuan yang kuat. Nah, nih, kekuatan ukhuwah.
Selanjutnya, apa arti apabila telah datang pertolongan Allah? Surat An-Nasr tadi. Idza jaa nasrullah. Apa artinya maksudnya? Yaitu apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka tentu apabila telah datang pertolongan Allah dan kamu melihat manusia berbondong-bondong tadi, maka bertasbihlah dalam ayat ketiganya. Itu. Arti kemenangannya nanti kita jelasannya sedikit. Dan mohon ampun, sungguhnya Dia Maha Penerima Tobat. Jadi kemenangan itu harus kita syukuri dengan bertobat kepada Allah, bukan dengan bangga hati, bukan dengan sombong gitu. Iya, mentasbih, bahkan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Nah, di dalam peperangan apa yang dimaksud dengan kemenangan mutlak? Kemenangan mutlak dalam peperangan 1 lawan 1 misalnya adalah di mana ketika musuh itu sudah tidak bisa bangkit lagi dalam hitungan 10. 1, 2, 3, 4. Dia nggak bisa bangkit lagi, KO. Itu berarti kemenangan mutlak gitu. Oh, gitu ya. Gitu ya. Berarti dinyatakan bahwa dia udah kalah. 10 hitungan udah nggak ini. Tinju ya. Ya, tinju misalnya. Nah, sikap apakah yang harus dimiliki untuk meraih kemenangan dalam pertandingan? Yaitu sikap yang sportif. Nah, menjadi sangat penting karena sebuah pertandingan atau kompetisi pasti harus memunculkan adanya pihak yang kalah dan yang menang. Jadi kita harus siap kalah, siap menang. Siap kalah, siap menang terus aja ya. Nah ini. Siap menang tapi eleh wae. Eleh wae. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau memberikan masukan. Terus. Oh, belum. Hampir menang, menyaksikan. Aduh, baik. Faktor apa yang menyebabkan kemenangan dalam perang Badar? Tadi sudah ya. Apa tadi? Oh, Om. Yang pertama, Nasrullah. Nasrul minallah. Yang kedua apa, Om? sabar. 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 Tiga apa, Om? Sabar ya. Terus Keyakinan. zikrullah ya, banyak zikrullah. Wa ma ramaita itu ramaita walakin Allah rama, gitu kan? Wali yublihal mu'minin. Kita bawa yang Maksudnya di keluar itu maksudnya sholat. Hah? Sholat maksudnya di keluar itu. Di keluar itu maksudnya sholat. bisa jadi gitu. Banyak. Karena mereka waktu perang juga sholat ya. Gitu. Dan sholat mungkin perang. Perang Badar itu setelah perintah belum? Belum ya? Belum. Belum belum. Badar tahun berapa itu? 13 ya kalau nggak salah. 13 Sabian. Awal salah. Udah. Nah, ada juga nih, ada kenapa terjadi perang Hondak ya, pembuatan parit nih. Dari arah timur ke penjuru utara Madinah. Ini salah satu faktor kemenangan juga, harus menguasai strategi. Nah, ini yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Ahli strategi dia. Ya, ahli strategi ini. Di mana kaum muslimin menggunakan strategi ini. Di situ nggak ada ini ya, nggak ada kekuatannya, kekuatan fisik gitu, apa, pemandangan kan, itu nggak ada. Ada Atau itu 1 banding 10, 100 10 banding 100. Nah, ini Itu kekuatan juga. ada yang bertanya, kenapa perang Badar umat Islam yang sedikit hanya 300, Nah, 1000. sementara jumlah yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak? Ada malaikat. Nah, itu turunnya malaikat ya. Ah. Gitu. Tadi adanya Nasrullah ya, adanya pertolongan Allah. Maka betapapun hebatnya pasukan itu akan bisa dikalahkan apabila datang pertolongan Allah. Yang perlu diperhatikannya itu bagaimana hal-hal yang dapat mendatangkan pertolongan Allah. Yang pertama adalah niat yang benar dalam berjihad. Yang kedua adalah zikrullah, sabat di jalan kebaikan.
Fadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka banyaklah mengingat Allah, niscaya kamu akan sukses. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, insya Allah.